Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai acara ini, boleh saya minta tolong bapak-bapak? Bapak-bapak, boleh saya minta tolong? Kalau semua jamaah itu mencari tiang, itu bukan artinya kajian. Itu namanya tidur bareng. Maka saya minta tolong, kalau memang mau mengkaji sesuatu, mari kita rapat. Kalau tidak mau rapat, saya izin pergi. Mari, rapat yuk. Mari Pak, ke depan Pak. Boleh saya mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Lama sekali suaranya. Mana suara jamaah ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh diulangi lagi salamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin wa alihi ahli sidqi wal wafa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulillah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua masjid yang ada di masjid ini. Masjid ini bernama apa? Masjid Al-Jabbar. Masya Allah, tabarakallah. Yang punya kekuasaan, itulah artinya Al-Jabbar. Yang punya kekuasaan yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketua masjid ini bernama Ustaz siapa? Ustaz Khairul Anwar, yang paling baik di antara kita, yaitu adalah namanya Khair. Khair itu artinya yang baik. Anwar yang artinya di antara cahaya-cahaya. Maka beliau itu bercahaya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kami ini semua bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Lalu qari kita, Masya Allah, tabarakallah, beliau asli Indonesia, tapi hurufnya, makharijnya itu Masya Allah bahasa Arab asli. Masya Allah, nampaknya beliau itu keturunan Arab. Entah Arab asli, entah Arab maklum. Mudah-mudahan insya Allah anak-anaknya, keturunan-keturunannya insya Allah bisa menjadi sebagai ahli Al-Quran. Lalu kemudian para mukarramin, muhtaramin, para asatiz, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua desa, ketua kepala desa, kepala kantor yang berkepala ataupun enggak berkepala, mudah-mudahan insya-Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dan disayangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini di sini jamaahnya cuman bapak-bapak ya. Ibu tidak ada sama sekali. Berarti cuman keturunan Nabi Adam, Nabi Siti Hawa tidak ada. Apa gimana? Kok enggak ada sama sekali ibu-ibu? Masyaallah. Barakallah. Lalu kemudian saya datang ke sini bukan untuk menceramahi bapak-bapak. No, saya bukan siapa-siapa. Saya tahu di sini bahwa itu ada para asatiz, para kiai, dan mereka itu Masya Allah tawadhu mendengar apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu insya Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka itu tawaduk sama sekali. Saking tawaduknya mereka itu menjauhi saya. Seharusnya mereka itu mendekatkan sama saya atau mendekati saya, sehingga saling nyapa dan saya itu tahu ini ustadznya siapa, ini ustadznya siapa. Tapi Masya Allah jamaah ini jauh semua. Gimana saya mau sapa? Semua jauh. Dikumpulkan juga agak susah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa harus gitu? Maka kalau saya berkata merapat sehingga omongan kita itu pas, sehingga tauhidnya kita itu pas, sehingga hatinya kita itu pas. Jangan tersinggung.
Jangan karena saya berkata gitu lalu engkau tersinggung. No, jangan bawa perasaan. Mendengar ceramah siapapun jangan bawa perasaan. Jangan mengatakan, jangan-jangan Ustadz ini bermaksud ke saya. Jangan-jangan Ustadz ini ekstrim. No, saya bukan ekstrim, saya iskrim. Lembut saya. Cuman kadang-kadang saya itu tergantung jamaah. Kadang-kadang penceramah itu tergantung jamaah. Kalau semua jamaah mencari tiang, saya juga pengen mencari tiang. Karena dari pagi saya belum tidur yang enak. Pagi, duhur, pagi, duha, duhur, asar, sampai sekarang saya itu cuman dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, tidurnya di jalan. Maka itu saya cemburu kalau ada orang mencari tiang. Bisa kita kerja sama, jangan mencari tiang? Bisa? Di sini ada suara, di sini tidak ada suara. La ilaha illallah. Lalu kemudian kita masuk langsung ke tema pengajian kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pengajian kita hari ini, yaitu adalah saya mau bicara sedikit tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu artinya atau dapat gelar Sya'ban ini dapat gelar Syahrul Qurra. Bulan para qari, maka muncullah qari kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bulan Ramadan namanya Syahrul Quran. Dengan istilah yang lain namanya madrasah. Bulan Ramadan ini seperti sekolah. Banyak yang masuk bulan Ramadan, lalu banyak yang keluar lalu lulus, tapi juga banyak orang yang masuk lalu tidak lulus. Siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, nanti nampak semua, insya Allah. Yang pertama yang saya harus sampaikan, Bapak Ibu atau Bapak-Bapak, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka minta tolong, jangan sampai masuk bulan suci Ramadan ini lalu Bapak ada perasaan kurang enak terhadap tetangganya, terhadap kawannya, terhadap sepupunya. Dalam istilah, jangan membawa perasaan musuhan, atau jangan membawa perasaan saling benci, atau jangan membawa perasaan saya yang paling benar, dia yang paling salah. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan, maka kalau bisa tazkiyatun nafs, itulah yang dikatakan sucikanlah hatinya, bersihkanlah hatinya. Jangan sampai menghadapi bulan suci Ramadan ini banyak kemusuhan, banyak perasaan kurang enak terhadap kawan, terhadap tetangga, terhadap siapapun lah. Kalau bisa saling memaafkan. Karena kami itu tidak tahu bulan Ramadan ini, mana tahu bulan Ramadan ini bulan yang terakhir bagi kita. Lalu tahun ke depan kita itu belum tertentu kita hidup. Banyak yang mati di saat yang pernah kita itu tidak pernah bersangka bahwa mereka itu akan mati. Di saat tahun 2020, 2021, 2022, di saat COVID-19, kelihatan bahwa beliau itu sehat, tapi tiba-tiba sudah game over. Apa yang kita dapat dari musuhan itu? Apa yang kita dapat dari kebencian itu? Apa yang kita dapat dari perasaan saya yang paling benar, dia tidak benar, dia salah, tidak mau menerima pendapat. Itulah yang terjadi di sini, khususan di Indonesia. Tidak mau menerima pendapat, saling merasa saya yang paling benar. Itu yang sering terjadi di sini. Beda dengan di Makkah. Di Makkah mau tidak mau kau harus menerima pendapat. Dari sejak zaman Nabi mereka itu menerima pendapat. Sebelum Nabi meninggal, mereka itu Nabi sama Sayyidina Salman, beliau menerima pendapat. Itu ide dari Sayyidina Salman. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita itu Ghazwatul Khandaq, kalau kita itu bikin parit, Nabi menerima pendapat. Siapa kita tidak mau menerima pendapat sama sekali. Bahkan musyrikin sebelum mereka membunuh Nabi, sebelum mereka datang ke rumahnya Nabi, mereka itu berkumpul di depan rumahnya Nabi di suatu tempat namanya Darun Nadwah. Mereka berkumpul atas judul bagaimana cara membunuh Nabi. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu lah. Mereka itu saling menerima pendapat. Mengapa kita ini tidak mau menerima pendapat? Why? Sedangkan kita ini selalu membaca doa Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah dada kami. Untuk apa kita baca itu lalu kita itu tidak mau menerima pendapat? Maka Bapak Ibu, maka Bapak-bapak, kalau bisa renungkanlah, dalamkanlah apa arti Rabbi syrahli
sadri, saling menerima pendapat. Itulah. Maka saya berkata apa? Kalau ada kesalahan dari saya, ada kekurangan dari saya, tolong disampaikan. Tapi jangan di depan banyak orang. Idza nasahtani fansahni alam firadin. Kalau ada kekurangan dari kawannya, dari tetangganya, dari sepupunya, dari apapun lah, dari salah satu ustaz, ada beberapa kekurangan sedikit bahwa beliau baca hadis yang tidak sahih, lalu dhaif, lalu apalah, jangan langsung ini ustaz ini tidak ini no, jangan bicara kayak gitu. Nasihatilah dia face to face, dua mata, dua. Tapi apa yang terjadi di sini? Ketika muncul ustaz viral, lalu ada kesalahan sedikit, langsung kita itu saling meremehkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuan kita itu satu, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saling mengingatilah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabr. Lalu kemudian ada hutang itu terbagi tiga. Ada hutang puasa, ada hutang uang, ada hutang solat. Yang namanya hutang puasa, mau tidak mau engkau ini harus mengganti puasa tersebut. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu suka meninggalkan puasa, maka itu wajar karena beliau melahirkan. Setelah melahirkan ngapain? Menyusui. Setelah menyusui ngapain? Melahirkan lagi kan? Dikerjain lagi sama bapak. Ketawalah pak. Ketawa pun susah. Ketawa, nggak apa-apa. Nabi itu kalau ketawa hatta banat nawajidahu. Ini nampak Nabi itu kalau ketawa kayak gini. Kita kalau ketawa baru dapat jabatan tawalah, tawa kayak Nabi. Harus senyum, harus ketawa. Begitu ya Pak? Jangan langsung gini terus. Apa salah saya nih? Hutang puasa. Kalau ibu meninggalkan puasa maka wajar karena dia itu melahirkan dan menyusui dan melahirkan lagi. Tapi kalau bapak suka meninggalkan puasa, apa uzurnya engkau? Kalau ada laki-laki yang suka meninggalkan puasa, lalu alasannya dia karena panas dan segalanya, karena saya itu kerja di lapangan, berarti dia itu laki-laki soleha. Banyak kan? Laki-laki soleha kan? Yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan berarti dia laki-laki Di Indonesia, panasnya di Indonesia enggak semacam panasnya di Mekah. Di Mekah sekarang sekitar 48. Belum nanti Ramadan, kadang-kadang 52. Belum nanti hari Arafah, pas bulan haji, kadang-kadang nyampe 55. Gosong otak kita nih. Panas. Waktu saya di Makkah, sebelum saya menjadi seperti sekarang, dulu saya itu kerja di Makkah membawa takjil untuk jamaah umroh, untuk jamaah Masjidil Haram. Saya bawa sufrah. Sufrah itu panjang dari sana ke sini, namanya sufrah, bahasa Arab. Lalu membawa kurma, lalu membawa air, membawa banyak bawaan. Saya sama adik-adik saya dengan kawan-kawan saya, jalan dari rumah ke Masjidil Haram itu sekitar setengah jam, 30 menit. Itu panas Pak, dalam keadaan puasa. Panas kita, jam 2 siang kita pergi ke Masjidil Haram, tapi kita itu masih tetap menjaga puasa. Tapi sekarang banyak yang mengeluh. Laki-laki sudah brewoan, sudah kumis, lalu dia itu buka puasanya. Jangan sampai meninggalkan puasa, jangan sampai buka puasa dengan alasan yang yang kurang jelas, yang kurang baik. Alasannya, kenapa buka puasa? Panas sekali. Mana panas Indonesia semacam Makkah? Jangan beralasan gara-gara saya itu di lapangan. No, itu tidak masuk. Yang beralasan, yang boleh beralasan, laki-laki yang boleh beralasan, yang tidak boleh berpuasa, yaitu adalah orang-orang yang punya penyakit membawa kematian. Jangan penyakit cuman demam atau sakit kepala lalu engkau ini beralasan saya tidak bisa berpuasa. No, harus berusaha. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali untuk berpuasa, maka harus bayar fidyah. Fidyah itu zaman dulu yaitu adalah makanan pokok, harus ngasih beras.
Tapi kalau zaman sekarang harus ngasih makanan yang sudah dimasak. Jangan ngasih beras doang, ngasih makanan yang sudah dimasak. Semacam nasi padang. Beli nasi padang lalu kasih ke orang. Itu kalau bapak cari yang murah. Nah, maka jangan cari yang murah. Carilah makanan yang engkau suka. Seperti yang kau suka, maka harus suka juga. Hub li akhika ma tuhibbuhu li nafsi. Apa yang kau suka, kasihlah kepada orang yang kau suka. Engkau suka McD, kasih McD. Engkau suka KFC, kasih KFC. Engkau suka rokok, kasih rokok. Apa yang kau suka, kasih. Begitulah. Lalu kemudian kalau ada perempuan atau ada orang sudah meninggalkan puasa tersebut, lalu kemudian dia itu selama hidup dia itu enggak pernah mengganti puasa tersebut, maka hukumnya yaitu adalah shoma anhu waliyuhu. Mau tidak mau engkau meninggal, maka puasa yang pernah engkau tinggalkan, maka keluarganya harus mengqadha puasa tersebut. Yang mengatakan itu siapa? Nabi. Shoma anhu waliyuhu. Bapak-bapak, tolong disampaikan ke istrinya, ke anaknya, kalau pernah meninggalkan puasa maka wajib diqadha. Oke? Supaya bapak itu enggak menanggung dosa tersebut. Kalau beliau itu masih muda, kalau kita itu sering berpuasa Senin, kapan kita itu boleh mengqadha puasa tersebut? Senin Kamis. Senin Kamis itu jangan niat puasanya niat sunnah. Kalau bisa puasa di hari Senin Kamis tapi dengan niat qadha sehingga bisa dapat 2 pahala. Kalau niatnya niat qadha di hari Senin Kamis dapat 2 pahala. Pahala qadha dengan pahala Senin Kamis. Tapi kalau kita berpuasa di hari Senin Kamis dengan niat berpuasa sunnah, maka kita itu dapat semacam cuman puasa sunnah doang. Lalu kemudian ada hadis yang mengatakan kayak gini, idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Hadis ini maksudnya jangan bermulai berpuasa sunnah dari tengah bulan Sya'ban. Bukan artinya itu tidak boleh berpuasa. No. Makanya maaf, jangan tersinggung. Kalau mengambil ilmu itu harus jelas dari guru ke guru. Mengapa giliran motor kita itu rusak, kita itu pergi ke ahlinya. Giliran mobil kita itu rusak, kita itu pergi ke ahlinya, bertanya-tanya. Tapi giliran hadis, kita itu langsung memahami dengan secara tekstual. No, salah. Harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Itulah kata Nabi. Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban maka tidak boleh berpuasa. Itu maksudnya jangan memulai berpuasa sunnah dari tengah bulan Sya'ban. Kalau engkau sudah adat istiadat atau sering berpuasa Senin Kamis, maka lanjutilah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini enggak pernah berpuasa di Senin Kamis atau di hari-hari yang biasa. Lalu kemudian saya baru ingat bahwa ada beberapa puasa yang pernah saya tinggalkan. Apakah boleh saya mengqadha dari tengah bulan Sya'ban? Boleh. Boleh. Kata siapa enggak boleh? Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian puasa sunnah wajib diqadha. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Yang kedua, hutang uang. Bapak-bapak yang suka kredit, bapak-bapak yang suka pergi umroh atau haji lalu mengambil uang hutang, memang boleh. Tapi pertanyaan saya, letak masalahnya di mana? Setelah engkau balik dari umroh dengan haji, apakah engkau siap untuk mengganti uang hutang tersebut sesuai janji? Kalau sesuai janji, ambil hutangnya. Kalau tidak sesuai janji, minta tolong. Jangan menyakiti perasaan orang. Jangan suka nunda-nunda. Hutang uang ini seperti pintu musuhan. Beliau ambil hutang dari saya, tapi saya itu malu untuk negur dia untuk mengambil hutang tersebut. Benar kan? Kalau saya tegur, beliau bilang sabar saja. Enggak ditegur, mau saya enak-enaknya saja. Maka jangan ambil hutang. Ada uang, pergi umroh. Tidak ada uang, tidak usah pergi.
Nabi itu selalu, Allah itu selalu ngasih dua jalur untuk ibadah tersebut. Enggak bisa umroh dengan ibadah yang harus pakai uang, yaitu adalah umroh dengan haji. Tidak punya uang untuk pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh, maka kalau bisa solatlah sunat isyraq, maka kita dapat semacam pahala apa? Ka'ajri hajjatin wa umroh. Tidak bisa umroh plus. Banyak alasan jamaah sekarang, Ustaz saya ini nggak bisa haji. Kenapa nggak bisa? Karena sudah mahal banget, 400 juta, 500 juta. Itu alasan bagi engkau. Pergilah di bulan Ramadan. Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjah. Nggak bisa ini, solat sunat isyraq, dapat pahala haji. Tapi jangan karena dua hadis ini lalu engkau ini seolah main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Orang-orang yang sudah punya uang lalu dia berkata, saya ini enggak punya uang untuk ibadah umrah dengan haji. Siapa yang punya uang? Siapa yang punya uang lalu dia itu tidak mau pergi ibadah umrah dengan haji, khifa, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kalau ada uang pergilah. Tidak ada uang jangan paksa. Begitu ya Pak, begitu ya Ibu, begitu ya Pak. Nanti terserah Bapak, mau ambil hutang ambillah, terserah. Cuman yang sering terjadi di antara jamaah yang saya bawa, dia hutang, selepas itu dia balik, lalu dia bilang ke saya, Ustaz saya ini nggak bisa untuk bayar hutang, minta tolong bisa gini-gini. Untuk apa engkau ini datang ibadah umrah? Kalau kayak gini jangan memaksa diri. No, salah faham engkau. Lalu kemudian hutang solat. Kalau ada bapak-bapak yang suka dulu meninggalkan solat, yang suka melalaikan solat, maka wajib diqadha. Semua imam ini mengatakan, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka itu imam, dapat gelar imam, ahli fikih, ahli hadis. Jangan ada orang mengatakan, saya itu enggak mau ikut para imam, enggak mau ikut mazhab-mazhab ini. Berarti engkau ini mazhab yang kelima. Belum tentu engkau ini hafal semacam mereka. Jangan berkata saya ini enggak mau ikut mazhab ini, saya ini enggak butuh berguru. Maaf cakap, engkau ini belajar cebok dari siapa? Dari ibu, benar kan? Guru yang pertama di dunia ini adalah ibu. Kita tidak mau harus berguru, maka minta tolong harus berguru. Untuk hutang solat, siapapun yang pernah meninggalkan solat maka wajib diqadha. Itulah kata Nabi. Itulah para ulama mengatakan wajib diqadha. Yang mengatakan cukup dengan istighfar yaitu adalah cuman satu. Siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan cukup dengan istighfar. Tapi kalau empat imam ini mengatakan wajib diqadha, maka wajib diqadha. Kata Nabi apa? Idza nasiya ahadukum, apabila ada orang lupa dengan solat tersebut, thumma dzakaraha, lalu dia ingat, maka kata Nabi apa? Falyusalliha idza dzakaraha. Contoh, saya bangun jam 9 pagi, lalu kemudian tiba-tiba saya ingat bahwa waktu solat subuh ini sudah berlalu dan saya ingat bahwa saya ini belum solat, maka wajib diqadha. Contoh yang kedua, di saat masih usia muda-muda, saya ini dulu suka meninggalkan atau melalaikan solat. Apakah solat-solat yang tersebut itu harus diqadha? Harus. Karena kata Nabi apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh kepada mereka solat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin aw bitis'in. Maka pukulkanlah mereka ketika usia 10 atau 9. Itu dulu, pendidikan zaman dulu. Tapi kalau sekarang dipukul sedikit langsung lapor ke polisi. Macam mana kita itu mau dapat anak-anak soleh kalau kita suka lapor-lapor ke polisi? Mentang-mentang punya jabatan ini suka lapor-lapor. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu, sedikit-sedikit lapor. Itu bukan pendidikan. Kadang-kadang pukulan itu ada keberkahannya. Benar kan Pak? Wadribuhum 'alaiha, tapi jangan semacam pukul ini kayak macam mukul musuh. Kau ini.
Pukul lagi nu. Ayolah, ayolah nak solat nak. Maka cara mengganti solat yang tersebut yang pernah ditinggalkan sama kita, yaitu adalah setelah solat adaan, solatlah qadaan. Masuklah waktu isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk solat isya. Solatlah adaan, usolli. Bagi yang pakai usolli, pakailah. Bagi yang tidak mau usolli, bagi yang mau tidak pakai usolli, gak apa-apa. Yang penting jangan berkelahi. Faham? Minta tolong, jangan berkelahi. Jangan gara-gara usolli, kunut, niat, lalu kita itu berkelahi. Lalu mengatakan di Makkah kita itu gak pernah berkelahi. Semua madhab itu ada. Semua penduduk itu ada, mau Asia Tenggara, mau dari manapun berada, mau pakai usolli enggak, mau pakai usolli, kita itu enggak pernah berkelahi. Mengapa di saat saya itu nyampe sini itu selalu berkelahi gara-gara usolli, gara-gara dulu ada dua kelompok yang selalu berkelahi gara-gara usolli, gara-gara kalau mau berdoa harus angkat tangan atau kunut dengan kunut. Mereka itu berkelahi dari isya sampai jam 2 malam. Gara-gara itu, alhamdulillah sekarang dua-dua kelompok ini enggak berkelahi lagi, sebab dua-duanya tidak sholat berjamaah subuh. Benar kan? Saling merasa benar. Salah itu, sholatlah. Mau pakai basmalah, pakailah. Tidak mau pakai basmalah, jangan. Lihatlah Imam Sudais. Beliau itu yang namanya faqih. Maka siapapun yang mau menjadi imam di sini ataupun dimanapun berada, syarat pertama itu harus fasih. Bacaannya itu harus jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ha, hi, hu. Jangan alhamdulillah. Kalau bacaannya tidak jelas, hurufnya tidak jelas, makharijnya tidak benar, wallahi sayang, engkau ini menggantung dosa-dosa makmum. Jangan jadi imam kalau bacaannya tidak bagus. Ica nasrullahi wal fath, la ilaha illallah. Kalau mau jadi imam, syarat pertama fasih, bukan orang tua, bukan karena dia sepuh lalu dia jadi imam. No, tidak berlaku syarat itu. Syarat menjadi imam di dalam fikih, baca sendiri. Yang pertama fasih, harus bacaannya itu jelas. Yang kedua faqih, harus mendalami ilmu fikih. Lihatlah Imam Sudais. Imam Sudais di Masjidil Haram tidak baca basmalah, tapi ketika datang ke Indonesia menjadi imam di Istiqlal, beliau baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Lihat sendiri. Nanti kalau bapak balik ke rumahnya, kalau ada paket, lihatlah di YouTube. Ya. Supaya kita itu faham dengan ilmu fikih. Jangan, makanya ketika saya datang ke sini sebelum saya jadi imam, saya tanya ke beliau, di sini pakai basmalah enggak? Katanya pakai. Di sini pakai zikir enggak? Katanya pakai. Jangan di sini itu tidak pakai basmalah lalu saya pakai basmalah. Itulah yang namanya menimbulkan fitnah. Tidak faham apa artinya hadis, tidak faham apa artinya faqih, mendalami ilmu fikih. Jangan menimbulkan fitnah. Kalau di sini mayoritas Syafi'i, pakailah Syafi'i. Kalau di sini mayoritas Hambali, pakailah Hambali. Lihatlah Imam Sudais, belajar, tanya kepada ahlinya. Jangan bikin fitnah, jangan berkelahi. No, minta tolong, jangan tersinggung. Apa yang saya sampaikan itu memang perih, tapi untuk dipelajari oleh kita. Tentang puasa, hutang puasa, mau tidak mau engkau tinggal, engkau meninggal, maka wajib diqadha. Tentang uang, itu pun wajib diqadha. Makanya kalau ada orang meninggal, sebelum kita tutup kuburan tersebut, pasti ada satu laki-laki
yang berdiri lalu mengatakan, wahai bapak-bapak, ini punya hutang apa enggak? Benar kan? Ini menunjukkan kepada kita bahwa hutang uang itu wajib dilunaskan karena ini haknya orang. Minta tolong jangan suka menganiaya orang, jangan suka memakan uang orang. Hindarilah itu semua. Lalu kemudian tentang solat, begitulah cara mengganti solat. Setelah setiap solat adaan, maka solatlah qadaan. Lalu kemudian kita langsung masuk ke tema pengajian kita tersebut, yaitu adalah bagaimana cara menjemput bulan suci Ramadan. Ramadan ini Pak, Ramadan ini Ibu seperti tamu. Kalau dijemput dengan cara yang baik, maka beliau akan datang juga di tahun berikutnya dengan cara yang baik. Tapi kalau kita itu enggak jemput beliau dengan cara yang baik, maka apa yang terjadi nanti? Maka minta tolong jangan karena itu solat sunnah tarawih, jangan karena solat tarawih itu sunnah lalu engkau ini sia-siakan solat tersebut. Jangan juga karena di sini 11, lalu di sana 23, lalu saling berkelahi. No. Minta tolong jangan sampai kayak gitu. Minta tolong juga ketika solat itu harus ada itmi'nan, ada tumakninah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Banyak yang terjadi kesalahan sekarang, yaitu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Solatnya itu pun salah. Di antara kesalahan imam yang terjadi sekarang, yaitu adalah kayak gini. Kalau dia mau solat kayak gini, Allah, bangun dari ini, Sami Allah. Makanya banyak makmum-makmum yang mendahului imam. Benar kan? Siapapun yang mendahului imam, nanti pada hari kiamat mukanya menjadi muka keledai. Salah siapa di situ? Salah imam, tidak mempelajari ilmu fikih. Maka ilmu fikih itu penting. Sebelum kita menjadi imam harus pelajari ilmu fikih. Lihatlah ketika saya solat, saya tidak pernah solat lalu kemudian Allah, bergeraklah dulu baru katakanlah Allahu Akbar. Pas mau ruku, Allahu Akbar, harus jelas hurufnya. Allahu Akbar, jangan Allah, Allah, Allah. Apa tuh? Jelasinlah hurufnya. Pas mau bangun juga, pas mau bangun dari rakaat yang kedua, jangan Allah. Salah itu. Dia nanti mendahului kita. Bangunlah dulu. Allahu Akbar. Nah, itulah yang namanya solat. Begitulah, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lalu kemudian di antara kesalahan imam, kalau dia itu salam kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tambah-tambah, itulah yang namanya bid'ah. Atau di sini Assalamualaikum warahmatullahi, lalu di sini tidak ada. Kapan kita itu salam cuma satu kali? Di saat solat janazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini maka tidak usah. Itulah solat janazah. Kalau solat fardu, maka dua-duanya itu harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pun itu pun bukan cuma gini. No, Nabi itu kalau salam setelah selesai solat, dua pipi ini harus nampak oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus nampak makmum itu. Makmum itu harus melihat pipinya kita, atau pipinya kita itu harus kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta tolong pelajari ilmu fikih. Jangan meremehkan. Ilmu fikih ini penting. Banyak pelajaran yang kita itu tidak tahu. Benar kan Pak?
Lalu kemudian minta tolong yang pertama untuk menjemput bulan suci Ramadan, yang pertama dengan cara hablum minallah, yaitu adalah artinya perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Yaitu adalah dengan solat sunat taubat. Bangunlah malam-malam lalu solat sunat taubat. Kata Nabi apa? Ma min muslimin yudnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, semua orang yang ada di sini itu berdosa. Jangan mengatakan saya ini enggak pernah berdosa. Kalau ada orang mengatakan saya ini enggak pernah berdosa, itulah dosanya engkau. Ada perasaan kesombongan, ada perasaan gurur. Dan minta tolong kalau bersolawat ke baginda Nabi, jangan bersolawat ke baginda Nabi lalu minta naik darajat, minta naik tingkat. Iblis itu 1000 tahun beliau itu beribadah, makin naik, makin naik, makin naik sampai ke langit yang ketujuh. Tapi apa yang terjadi? Sikapnya dia terhadap orang itu tidak baik, bahkan dia hasut. Makanya kalau bersolawat ke baginda Nabi, minta lembut hati, tibal qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, tibal qulub. Minta lembut hati supaya sikapnya terhadap siapapun itu lembut sekali dengan baik. Tapi kita itu suka minta dari Allah Subhanahu wa taala, suka berselawat dengan minta darajat. Benar kan? Lalu apa yang terjadi? Suka meremehkan, suka berkelahi. No, salah. Mintalah lembut hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ma min muslimin yudnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah berdosa itu ngapain? Tsumma yatatahhar, mandi taubat. Gimana cara mandi taubat? Seperti mandi biasa. Yang penting basah. Belum tahu sampai sekarang cara mandi taubat, pergilah ke laut. Di sini bapak-bapak, di sini ada laut, Pak. Bapak-bapak, ada laut di sini enggak? Pergilah engkau ke laut. Jalanlah engkau sampai tengah laut. Saya yakin dan percaya kalau bapak pergi ke tengah jalan sampai tengah laut, insya Allah saya yakin dan percaya dosa-dosanya engkau hilang, engkau pun hilang. Begitulah cara mandi taubat. Nabi enggak pernah berdosa. Yang memahami dosa, kita ini memahami dosa yaitu adalah zina, khamr, mabuk. Benar kan? No. Yang namanya dosa yaitu adalah kalau ada prasangka kurang baik terhadap orang, itulah dosa. Kalau suka menyuruh orang, itu pun dosa. Kalau tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu pun dosa. Maka jangan berkata saya ini enggak pernah berdosa. Semua itu berdosa. Nabi itu enggak pernah berdosa, tapi beliau Masya Allah istighfar dalam sehari 70 kali. Bahkan Nabi mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, saya ini istighfar kepada Allah fil yaumi, dalam sehari. Berapa kali ya Rasulullah? 70 marrah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain 100 kali, 100 marrah. Maka bapak-bapak harus sering beristighfar. Astaghfirullah Rabbal bara Astaghfirullah. Sekarang pertanyaan saya terhadap bapak-bapak dan saya harap untuk dijawab oleh bapak-bapak. Mengapa kita ini istighfar setelah selesai solat? Sedangkan kita ini sudah melaksanakan ibadah solat. Setelah minum kita baca apa? Alhamdulillah. Setelah makan kita baca apa? Setelah dapat rumah baru kita baca apa? Motor baru, alhamdulillah. Tanah baru, bini baru. Saya pancing jamaah supaya mereka itu enggak tidur, karena saya dari tadi melihat jamaah kayak gini. Tapi setelah melaksanakan ibadah solat, kita itu harus membaca istighfar, benar kan? Mengapa? Jawab Pak.
Mengapa kita itu istighfar setelah selesai solat? Karena di situ ada hikmahnya, yaitu adalah di saat kita itu solat, hati kita itu lalai. Itulah hikmahnya. Bukan jawabannya karena Nabi mencontohkan. No, salah faham engkau. Disitulah hati kita itu solat. Disitulah hati kita itu lalai di saat solat. Allahu Akbar. Selepas isya ini saya mau kemana ya? Pas mau ruku, Allahu Akbar. Ingat makanan. Pas sujud terakhir, Allahu Akbar. Ingat mantan. Benar kan? Maka itulah hikmahnya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah hikmahnya kita itu istighfar selepas solat. Karena hati kita itu lalai. Mamin muslimin yudhinibu dzamban. Saya ini Pak, banyak dosa. Meskipun kelihatan di depan Bapak ini saya yang banyak cakap dari tadi tentang ilmu, tentang segalanya. Saya juga banyak dosa. Kalau Bapak tahu dosa saya itu apa, pasti Bapak itu ketawa. Dosa saya yaitu adalah setiap 3 hari saya itu pindah-pindah kota. Dari Cilegon, Medan, Aceh, Makassar, Semarang dan segalanya. Saya itu sering naik pesawat. Di pesawat itu ada pramugari. Pakai rok pendek. Dilihat haram, enggak dilihat mubadzir. Benar kan? Enggak mungkin saya jalan gini kan? Maka kalau lihat sesuatu Pak, lihatlah, jangan istighfar langsung lah. Lihatlah dengan, ya Allah, ternyata beginilah ciptaan Allah. Masya Allah. Bercanda. Ma'amin muslimin yudhinibu dzamban thumma yatatahhar, mandi taubat. Setelah mandi taubat kita itu ngapain? Ngambil air wudu. Minta tolong bapak-bapak perhatikanlah air wudunya. Banyak yang masuk neraka gara-gara banyak yang masuk neraka gara-gara pipis. Banyak bapak-bapak yang suka pipis dalam keadaan berdiri. Asal berdiri langsung dia gini. Belum, apakah engkau yakin bahwa tidak akan tetes di sini? Kalau engkau yakin, lanjut. Kalau tidak yakin, jangan. Banyak yang masuk neraka gara-gara pipis. Minta tolong perhatikan pipisnya. Kalau mau pipis itu harus jongkok. Jongkoknya pun jangan sambil rokok. Ini bapak suka suka pipis tapi sambil rokok. Supaya cepat paham. Ini bapak kan? Jongkok pun bukan gitu. Jongkok itu ada ilmunya. Nah, jongkok, nah, ini di depan, ini di belakang. Nah, itulah cara pipis. Faham? Dan setelah pipis kita itu ngapain? Cebok, salah. Setelah pipis kita itu batuk 3 kali dari perut. 3 kali. Hikmahnya apa? Supaya tetesan bensin pertalet. Engkau pertalet apa Pertamax saya enggak tahu. Supaya tetes semua. Minta tolong perhatikan Pak pipisnya Pak. Perhatikanlah pipis anaknya engkau. Yang pertama pipisnya engkau. Yang kedua pipis anaknya engkau. Minta tolong diperhatikan. Jangan masuk neraka gara-gara pipis. Tak tolong perhatikan. Yang kedua, thumma yatatahhar, mandi taubat, setelah itu ngambil air wudu. Sekarang pertanyaan saya terhadap bapak-bapak. Jangan disangka pertanyaan saya yaitu adalah ujian. No. Anggaplah pertanyaan saya ini dari anaknya bapak, dari cucunya bapak. Bapak mau jawab apa? Mengapa Nabi itu mengajarkan kepada kita ngambil air wudu dari atas ke siku, bukan dari siku ke bawah atau ke atas? Mengapa Pak? Hah? Supaya dosanya mengalir. Emang dari sini ke sini nggak mengalir? Ada jawaban lagi? Tidak ada? Mengapa Nabi mengajarkan kayak gitu? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Nah,
Karena kata Nabi apa? Adfaraka, kukumu, fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Karena sesungguhnya setan suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku. Maka bapak-bapak yang suka memanjangkan kukunya, satu di sini, lalu satu di sini, banyak kan? Lalu dia foto-foto kayak gini, berarti dia itu berkawan sama setan. Karena tanda kepalanya setan yaitu adalah kayak gini, qarnai asyaiton. Makanya bapak-bapak jangan asal-asal foto. Harus memahami. Itulah kata Nabi, itulah hikmahnya. Maka setiap hari Jumat ada sunnah untuk memotong qassul adhafir wa qassus syarib. Ini pun dipotong, dirapikan. Wa'ful liha, ini dirapikan. Jangan kayak gini. Dirapikan. Dan abang-abang yang suka memanjangkan di sini semacam kebun kurma, minta tolong itu pun dirapikan. Kadang-kadang kami ini datang ke masjid mau sholat dalam keadaan khusyuk tapi nggak bisa. Allahu Akbar. Pas sujud seharusnya kita itu baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi pas sujud kita itu kayak gini, Allahu Akbar. Gara-gara ini, maka kata Nabi apa? Halqul anah. Potonglah rambut yang ada di sini, minta tolong harus rapi Pak. Jangan kayak gini di sini seperti kebun kurma. La ilaha illallah. Yang pertama yaitu adalah hablum minallah. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah. Perhatikan wuduknya, perhatikan pipisnya. Untuk air wuduk, untuk kaki, bukan kayak gini. Nah itu salah itu, bukan kayak gini. Kalau ngambil air wuduk khusus kaki dari atas, tangannya dari bawah. Nah begitulah cara mandi. Nah begitulah cara ngambil air wuduk. Itulah kami yang diajarkan di Mekah. Kalau kayak gini itu masih lama. Begitulah cara ngambil air wuduk. Oke Pak, oke Ibu. Dan untuk sholat, siapapun yang mau menjadi imam di sini, minta tolong takbirnya jangan terlalu panjang. Allah, salah. Kalau mau jadi imam, bergeraklah dulu. Maka setelah itu baru mengatakan Allahu Akbar. Lihatlah takbir-takbir di Masjidil Haram itu pendek. Yang panjang itu siapa? Muballigh. Namanya muadzin. Muballigh di Indonesia namanya pendai. Kalau muballigh di Makkah itulah yang menyampaikan suara Allahu Akbar. Itu boleh dia panjang. Tapi sebagai imam, lihatlah, perhatikanlah. Kalau ada TV di rumah, perhatikanlah imam itu. Takbirnya pendek. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau di sini panjang lebar, makanya banyak kesalahan makmum di sini. Nah, banyak. Bukan di masjid ini, di luar negeri Indonesia, supaya jamaah itu enggak tersinggung. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama manusia. Kadang-kadang ini kami ini balik dari umrah atau balik dari haji atau sering menjadi ketua takmir masjid ini atau apapun lah. Jadi jamaah di sini, lalu itu susah sekali untuk senyum, susah. Makanya ketika saya datang, itu banyak jamaah yang menengok saya kayak gini. Di hati saya, ya Allah, apa salah saya ini? Kok saya dilihat kayak gitu? Jangan kayak gitulah, senyumlah. Sifat Nabi yang susah didapatkan sama kita yaitu adalah wallahi susah. Kebanyakan kita kayak gini. Siapa nih? Senyumlah. Apa salah saya? Ya Allah, senyum. Itu pun susah senyum. Kadang-kadang susah salam. Kalau kita salam sama dia, dia merasa ada kepentingan. Sombong kau nih. La ilaha illallah. Tidak ada. Salam itu ada kepentingan. Orang Arab itu, bapak, coba datang engkau ke Makkah. Lihatlah orang Arab. Orang Arab itu kalau salam dari jauh-jauh. Kawan saya di sana, lalu dia kayak gini. Assalamualaikum, kif halak, kis akhbarak, taib, ulumak, sahatak, taib, minta tamam. Mereka itu salam kayak gitu.
Hati lah banyak. Dadanya itu lapang. Kita nih la ilaha illallah. Susah salam, susah senyum. Benar kan? Baru saya salam sama dia ada rasa kepentingan. Oh ini mau apa ini? Ada keperluan ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi itu mengatakan apa? Assalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada yang kau kenal, kepada yang kau pun tidak kenal. Maka setelah acara ini saya berharap semua jamaah ini saling salaman. Enggak usah sama saya, sama kawan-kawan yang ada di sampingnya. Pun salam itu jangan kayak gini. Sini Pak. Banyak orang kalau salaman kayak gini. Sini Ustaz. Benar kan? La ilaha illallah. Baru saya lihat salaman kayak gitu di Indonesia. Wallahi di Arab itu enggak ada kayak gitu. Ada juga yang kayak gini, ujung jari. Itu bukan salaman, itu namanya ngasih amplop. Sedangkan saya itu tipe ustadz yang enggak nerima amplop, langsung transfer. Kalau mau salaman Pak, minta tolong itu harus sempurna. Nah orang Arab itu kalau salaman kayak gini. Assalamualaikum, kaif halak, ish akhbarak, ulumak, sehatak, fien betak, rumahnya di mana? Akalta al-yawm? Makan hari ini apa enggak? Kaif syughlak al-yawm? Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Cuman kita ini susah salam. Salam kayak gini. Itu pun kadang-kadang ada yang salaman kayak gini. La ilaha illallah. Kalau salam sama orang itu harus bertatap muka. Sombong kali kau ini. Karena salam itu isinya do. Coba saling salam. Salaman Pak. Jangan nengok saya. Ngapain nengok saya? Nah, kalau salaman itu pun harus senyum. Assalamualaikum, kaif halak. Jangan salaman. Engkau ini la ilaha. Senyum Pak. Orang yang suka senyum itu pasti dia itu tidak sombong dan pasti hatinya dan dadanya itu lapang. Suka melihat kebaikan di orang. Dia suka. Tapi orang yang tidak suka salam itu hatinya maaf cakap buruk, busuk. Hatinya itu rusak. Salam aja tidak mau, apalagi senyum. Maka bapak-bapak yang melihat saya dari tadi kayak gini berarti hatinya baik. Jangan busuk langsung lah, nanti saya diusir dari sini. Nah, Oke, minta tolong, harus senyum, harus sering salam. Yang itulah yang pertama, minta tolong sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, hubungan sesama tetangga. Minta tolong Pak, sesama tetangga harus baik. Minta tolong Pak, jaga lisan, lidah jaga sikap. Ada orang salah, jangan langsung dikatakan engkau ini di neraka, engkau ini bid'ah. No, bukan kayak gitu cara mendakwah. Harus dicontohkan. Nabi itu enggak pernah nyuruh orang, Nabi itu enggak pernah menyalahin orang, Nabi itu selalu mencontohkan. Itulah yang sudah hilang dari kita. Benar kan Pak? Wallahi hilang. Melihat orang jubahnya panjang, oh ini di neraka nih. Melihat orang jubahnya agak sampai atas, oh ini Wahabi nih. Sering meremehkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kayak gitu? Buanglah perasaan itu. Buang. Perasaan saling benar itu buang. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang ketiga yaitu adalah ngaji. Yang akan berkawan sama kita nanti di dalam kuburan yaitu adalah Al-Qur'an. Bukan kawan, bukan lawan, bukan amalan. Quran. Engkau ngaji, maka dia akan berkawan sama engkau. Banyak ustadz yang mengatakan seafdol dikir yaitu adalah solawat, seafdol dikir yaitu adalah istighfar, seafdol dikir yaitu adalah la ilaha illallah. Benar kan? Itu semua benar. Tapi ba'da tilawatil Quran, selepas ngaji baru baca zikir-zikir tersebut. Makanya ngaji itu penting. Kata Nabi apa? Ada 5 pilihan dari Nabi. Kun aliman. Kalau bisa hafallah Al-Quran.
Alhamdulillah, bukan pujian, saya bisa hafal Al-Quran mulai dari usia 4 tahun. Selesai menghafal Al-Quran di usia 11 tahun. Padahal orang tua saya bukan ustadz, bukan nyai. Ayah saya itu bukan pendai, bukan penceramah. No, saya bukan dari keturunan yang kiai-kiai. No, dari keturunan biasa. Cuman ayah saya itu selalu mengajarkan, minta tolong sikap yang baik nak. Sikap yang baik terhadap siapapun. Yang disampaikan itu juga harus baik. Kadang-kadang ada perihnya, tapi enggak apa-apa sampaikan. Tapi jangan terlalu tegas. Sampaikan saja, enggak apa-apa nak. Saya dari keluarga biasa pak. 10 kita, Masya Allah, Tabarakallah. Semua hafal. Kok bisa hafal itu? Karena ada pedulian dari orang tua. Yang terjadi sekarang, tidak ada pedulian dari orang tua terhadap anaknya. Benar kan? Kapan, pertanyaan saya, ini perih, apakah bapak pernah duduk sama anaknya lalu mengajak anaknya ayo ngaji? Pernah? Tidak pernah. Kita selalu menyangka bahwa pendidikan anak yaitu adalah kasih dia kuliah, jurusan, mobil, rumah, kamar, HP. Sedangkan yang namanya pendidikan itu pak, yaitu adalah menanam sesuatu yang baik. Itulah yang artinya pendidikan. Kasihlah ilmu dia tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang hadis, tentang segalanya. Nanti dunia itu datang sendiri. Wallahi billahi tallahi. Lihatlah Ustaz Abdul Somad ditawarin menjadi presiden, beliau tidak mau. Dunia datang kepada dia. Ustaz Adi Hidayat, Masya Allah, ilmunya luas. Dunia datang ke dia. Gus Baha, ustadz-ustadz yang lain. Lihatlah. Maka minta tolong jangan selalu mementingkan dunia. Harus kita itu mendapat fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk mendapat ini caranya cuma satu. Dahuluilah akhirat, yaitu adalah Al-Quran. Ajarilah anaknya Al-Quran. Nanti dunia datang sendiri. Wallahi billahi tallahi. Kalau bisa, kata Nabi, ada 5 pilihan dari Nabi. Kun aliman, kalau bisa hafal Al-Quran. Tidak bisa hafal Al-Quran, atau muta'alliman, belajar membaca ayat Al-Quran. Contoh, bacaan bapak itu tidak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Orang yang bacaannya tidak lancar, bata-bata, maka dia itu dapat 2 pahala dibandingkan yang sudah lancar. Maka ngaji pak, ngaji. Duduklah sama anaknya, ngaji pak. Duduklah sejenak dari maghrib ke isya. Jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk dengan pekerjaan urusan dunia. Urusan dunia ini tidak akan selesai. Dari urusan ini, ini. Nenek saya usianya 86 tahun, baru dia bisa hafal Al-Quran. 86, baru dia bisa hafal. Selalu dia bikin acara di rumahnya setiap hari Kamis malam Jumat. Dia bikin acara apa? Yasinan. Nenek saya di Mekah selalu setiap hari Kamis. Tujuannya apa? Mengkumpulkan semua anak-anak dengan cucu-cucu, lalu kita itu ngaji. Pahalanya mengalir ke dia. Bayangkan, jangan karena tidak ada di zaman Nabi lalu engkau mengatakan bid'ah. No, salah faham engkau ini. Engkau ini tidak faham. Itu sesuatu yang baik. Mengkumpulkan anak dengan cucu lalu ngaji itu baik pak. Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Baik itu. Kapan bapak itu duduk sama anaknya ngaji? Gak pernah. Benar kan? Setelah maghrib dari isya itu semua sibuk dengan masing-masing. Duduklah sama mereka. Duduklah sama mereka itu. Jangan sampai mereka itu cuma main. Kalau bisa kun aliman atau muta'alliman, enggak bisa ngaji, enggak bisa hafal, enggak bisa belajar ngaji, au mustami'an. Dengarilah bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak bisa mendengar bacaan Al-Quran, au muhibban. Dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Tidak bisa 4 ini, kata Nabi apa? Matilah engkau. Wala takun khamisan fatuhlak. Matilah engkau. Ditawarin 4 ini tidak mau. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang baru buka Al-Quran, nah ini contoh, baru buka Al-Quran, muncul perasaan ngantuk, malas, bosan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, muncul perasaan itu wajar. Tapi kalau sering, setiap megang Al-Quran, setiap buka Al-Quran di HP atau kayak gini, sering muncul perasaan ngantuk, malas, bosan, itu tanda hatinya engkau ini sudah gelap. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi enggak tahu membedakan mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Itu sudah dikasih oleh Allah ayatnya, sudah dikasih oleh Allah juga contohnya, sudah ada. Benar kan Pak? Itu sudah tanda hatinya engkau ini sudah gelap, tidak tahu membedakan mana putih mana hitam, gara-gara tidak mau ngaji. Makanya ngaji. Jangan sedikit-sedikit bersolawat, istighfar, zikir lalu tidak pernah ngaji. Ngajilah. Afdalul dzikri, seafdal di zikirnya yaitu adalah tilawatil Quran. Selepas ayat Al-Quran boleh engkau memilih bersolawat, istighfar, subhanallah dan segalanya. Minta tolong jangan sia-siakan Al-Quran. Pertama, hablum minallah, hablum minan nas, ngaji Al-Quran. Yang keempat yaitu adalah sedekah. Sedekah itu terbagi 5, enggak bisa sedekah uang, sedekah makanan, enggak bisa sedekah makanan, sedekah minuman, enggak bisa sedekah minuman, sedekah pakaian, enggak bisa sedekah pakaian, maka sedekah senyuman. Semua jamaah datang ke masjid membawa makanan, ada yang bawa minuman. Ada bapak-bapak datang enggak bawa makanan, enggak bawa minuman, maka sedekahnya yaitu adalah Di mana makanan bapak? Sedekahnya bapak di mana? Itu pun sedekah. Paham? Lalu kemudian yang terakhir yaitu adalah berdoa. Banyak orang yang mau berdoa kayak gini. Tata cara berdoa itu harus mengangkat tangan. Harus mengangkat tangan. Ada hadisnya. Jangan mengatakan tidak ada hadisnya. Innallaha yastahi. Sesungguhnya Allah itu malu terhadap orang an yarudda yadaihi sifran. Ketika dia itu sudah berdoa mengangkat tangannya, lalu Allah mensia-siakan dia. Itu hadis tentang mengangkat tangan. Maka kalau berdoa itu harus mengangkat tangan. Apabila imam itu lagi membaca Allahumma hdina fi man hadait, engkau ini harus mengaminkan. Engkau mau Syafi'i, mau Hambali, mau apapun lah, engkau harus mengaminkan. Imam ini sebagai penanggung jawab. Jangan mengatakan saya ini Hambali, tidak mau mengaminkan dia. Apa nih kau ini? Tidak faham. Lihatlah Masjidil Haram. Dia Hambali, di belakangnya banyak Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, benar kan? Tapi semua mengaminkan. Mengapa di sini itu tidak mau mengaminkan? Amininlah, itu doa, itu baik. Angkatlah tangannya. Kalau tidak mau mengangkat tangan kayak gini, maka angkatlah kayak Nabi. Nabi itu kalau berdoa kayak gini. Suatu ketika Nabi itu ada di atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu 3 lantai. Berapa lantai? Berapa lantai mimbarnya Nabi? Ini berapa lantai? 1. Berarti mimbar ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Nah, muncul masalah kan? Makanya jangan berdakwah kayak gitu. Paham? Nabi lagi menyampaikan khutbah Jum'ah. Tiba-tiba berdirilah orang Badawi di pintu. Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Semua harta kita itu sudah game over. Semua onta kita itu sudah mati. Kebun kurma itu mati ya Rasulullah. Ud'u lana. Lalu Nabi langsung mengangkat tangannya. Nabi itu kalau berdoa kayak gini. Dari mana saya tahu bahwa Nabi itu berdoa kayak gini? Kata sahabat-sahabat Nabi, hatta
Bahasa Indonesia, ketiaknya Nabi itu kelihatan. Ibyaddat, ketiaknya Nabi itu kelihatan dan warnanya putih. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kalau berdoa kayak gini. Kita kalau mau berdoa kayak gini. Benar kan? Kalau ada orang berdoa tangannya di atas paha, itu artinya ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Mau dikasih-kasih, enggak mau dikasih saya terima. Bukan pasrah, sombong. Nabi kayak gitu, engkau kayak ini, sombong kau ini. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersihkanlah hatinya sebelum menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan merasa engkau ini yang paling benar. Harus sering menerima pendapat. Duduklah, pelajarilah. Kalau tidak tahu, tanyalah. Jangan karena ada kesalahan dari ustadz ini lalu engkau ini meremehkan dia, menyalahin dia. No, belum tentu engkau bisa hafal seperti yang dia hafal. Makanya jangan suka mencari kesalahan orang. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan diri sendirinya. Beruntung. Jangan sibuk sama kesibukan orang. Jangan sibuk sama kesalahan orang. Kalau mau berdoa seperti Nabi boleh, tapi jangan lama-lama. Mana tahu teman yang ada di sampingnya pingsan. Lalu kemudian kalau mau berdoa, inilah poin yang terakhir. Kalau mau berdoa minta tolong, bapak-bapak minta tolong. Kalau mau berdoa, doanya itu harus jelas. Jangan kayak gini. Lalu semua jemaah amin, amin. Apa tuh doa apa ini? Allah itu harus dirayu. Harus pelan. Allahumma hdina fi man hadait. Mana semangatnya? Amin. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Nah, kalau berdoa kayak gitu. Dan kalau mau berdoa itu harus ada 4 syarat. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Lupa dengan ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dengan ini? Di ujungnya pasti ada bersolawat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Doa kalau tidak ada bersolawat ke baginda Nabi maka tidak diterima. Buktinya di dalam solat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah itu apa? Bersolawat kan? Maka sering-sering bersolawat. Jangan mengatakan Nabi enggak mengajarkan sering bersolawat. Apa nih la ilaha illallah? Nabi mengatakan apa? Aktsarukum alayya salatan. Siapa yang paling banyak solawatnya maka akrabu minni majlisan. Dia paling dekat nanti sama saya. Maka kalau mau bersolawat tidak ada nomor sekian. 1110 banyaklah. Banyak. Kata Nabi, aktsarukum alayya salatan aqrabukum minni majlisan. Maka sering-sering bersolawat. Kalau mau berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu berdoalah, rayu Allah itu, mintalah dari dia. Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Kita wasahhil li amri, mudahkanlah usaha kita kami ya Allah. Kalau mau berdoa itu minta yang jelas lah, minta yang jelas. Jangan banyak permintaan yang tidak jelas. Minta lapang dada.
Rabbi syrah li sadri, lapang dada, wa yassir li amri, lancar urusan, wa sahhil li amri, mudahkanlah usaha, waj'alni min ahli al-Quran, gabungkanlah, kumpulkanlah saya sama ahli Al-Quran. Setelah itu angkatlah derajat orang tua saya ya Allah. Setelah itu ya Allah, wakthir mali wa iyali, banyakkanlah harta saya, anak-anak saya, bini-bini saya Allah. Curhatlah sama dia, mintalah sama dia. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya menutupi acara ini, saya mau ngasih 3 kesempatan bagi bapak-bapak yang ingin bertanya. Mau di dalam tema, mau di luar tema, itu semua boleh. Sebelum saya tutup, 3 kesempatan. Siapa yang mau bertanya langsung tanya. Kalau tidak mau langsung saya tutup, menyerahkan kepada Ustadz Nurul. Ada yang mau bertanya? Silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan Ustadz. Ini hanya kekhawatiran saya aja mungkin ya. Di mana-mana kita bicara masalah Indonesia, di mana-mana banyak sekali rumah-rumah penghafal Al-Quran. Banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi sedikit sekali, terutama kepada anak-anak, sedikit sekali yang mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang wudhu. Tapi kalau mengajarkan tentang hafalan Al-Quran, hampir di setiap komplek, di setiap provinsi, saya sering ngelihat. Tapi sedikit sekali ustadz-ustadz, kiai, terutama di pesantren ya, kalau pesantren itu pasti. Kalau di komplek jarang-jarang sekali ke anak-anak yang mengajarkan masalah tata tertib sholat, tata tertib wudhu. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masalah haji, rukun Islam yang kelima. Di situ ada berangkatlah ibadah haji apabila mampu. Apakah benar artinya gitu kita mampu, karena kebanyakan bersandar kepada mampu. Jadi tidak banyak yang berangkat. Kenapa ditanya misalkan nggak berangkat haji, saya belum mampu. Padahal ada di YouTube saya baca, bukan mampu sebetulnya, artinya itu tujuan dan jalannya. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya faham dari Om yang disampaikan bahwa mengapa jarang ada ustadz yang menyampaikan atau mengajarkan tentang sholat dengan wudu, benar kan? Sedangkan untuk ustadz menghafal Al-Quran sering banyak, benar kan? Mengapa gitu? Karena sesungguhnya guru yang pertama di dunia ini adalah siapa? Ibu. Maaf, yang mengajarin cebok siapa? Ibu. Lalu harus disempurnakan sebenarnya dengan suaminya, dengan bapaknya, untuk mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara ngambil air wudhu, bagaimana cara sholat. Mengapa gitu? Karena anak selalu setiap tahun sepanjang hidup yaitu adalah bersama orang tua. Maka itulah tugas orang tua. Maka saya sampaikan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong perhatikan cara ngambil air wudhu anaknya. Benar kan? Karena itu tugas orang tua. Kita itu selalu memahami ustadz ini seperti cucian, laundry. Diantar ke sana, lalu kalau ada kesalahan sedikit dari ustadz, kita langsung memusuhi dia. Gara-gara ustadz ini.
La ilaha illallah. Ustadz ini banyak. Bicaranya pun kayak gitu. Benar kan? Ustadz itu bukan laundry. Ustadz itu pun manusia. Salah dia ya salah lah. Kekurangan lah. Enggak apa-apa. Namanya manusia. Mengapa ada ustadz yang sering mengajarkan Al-Quran? Karena bapak orang tua itu mencari nafkah. Benar kan? Sibuk mencari nafkah, lalu bapak enggak bisa hafal Al-Quran. Datanglah ustadz yang bisa ngajar hafal Al-Quran. Maka untuk sholat, lalu kemudian maaf cakap cebok, pipis, wudu, sikap yang baik. Sikap yang baik, itulah yang paling penting. Itu belajar dari siapa? Dari orang tua. Orang tuanya kalau baik, mesti anak-anaknya baik. Tapi kalau orang tuanya maaf cakap agak ada perasaan sombong, pasti anaknya pun begitu. Maka itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Yang kedua, al-hajju liman istata'a ilaihi sabila. Apa artinya liman istata'a ilaihi sabila? Yang pertama, mampu dengan uang. Yang kedua, mampu dengan kesehatan. Yang ketiga, mampu dengan ujian-ujian tersebut. Banyak jamaah yang sering saya bawa, Masya Allah, Tabarakallah, dia banyak uang, lalu dia kadang-kadang dikasih oleh Allah ujian, jalan sedikit dari sini ke sana. Lalu dia mengatakan, kan saya ini sudah bayar, ngapain sih itu jalan? Sombong kali kau ini. Mau tidak mau engkau ini harus dapat ujian. Maka kata Allah itu apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja. Ujian yang pertama, fala rafatha. Jangan mengeluarin kata-kata yang kotor. Anjing kau ini, setan kau ini. Ya ustaz. Malah ustaz yang dibenciin. Fala rafatha. Jaga lisan. Wala fusuqa. Jangan sampai berkelahi sama kawan, sama tetangga, sama saudara. Wala jidala. Jangan sampai engkau ini berantem. 3 ujian kita itu harus dapat. Mau engkau bayar banyak, tidak bayar banyak, reguler, plus, tidak plus, haji apapun lah, engkau ini harus dapat ujian. Lalu kenapa sekarang banyak masalah yang muncul kayak gini? Bapak kenapa tidak haji, tidak mampu? Kalau tidak ditanya tidak mampu dengan apa, pasti dia berkata tidak mampu dengan uang. Sedangkan dia sawah punya, tanah punya, mobil punya, rumah punya, bini punya, bahkan bisa nambah lagi. Mampu yang tidak mana ini? Jangan main-main sama Allah. Engkau ini main-main sama diri sendiri. Engkau ini nipu diri sendiri. Jangan bersangka itu Allah tidak tahu. Allah itu tahu. Semua itu Allah tahu. Banyak jalur untuk mendapat pahala haji. Seperti yang saya sampaikan. Tidak bisa. Jangan ada berkata saya ini tidak mampu. Bohong. Tidak mampu pergi haji di bulan haji karena 500-400 juta. Pergilah umroh di bulan Ramadan, dapat senilai ibadah haji. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Tidak bisa pergi di bulan Ramadan, solatlah sunat isyraq ka ajri hajjatin wa umrah. Mana yang tidak mampu kau nih? Jangan berkata gara-gara uang. No, alasan itu. Alasan, wallahi alasan. Tidak bisa pergi di bulan haji untuk haji, maka pergilah umrah di bulan, dapat senilai. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Pertanyaannya itu bagus sekali. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa umrah dengan haji bersama beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat afiat. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Saya hitung sampai 5. 1. Setelah habis wudhu itu sering
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang punya penyakit-penyakit insya-Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah cepat sembuh, insya-Allah sehat selalu. Itu yang namanya penyakit thulutsal baul. Kalau penyakit bagi perempuan namanya istihadah. Apa namanya? Kapan itu istihadah? Ketika lewat 15 hari barulah itu namanya istihadah. Kalau 3 hari, 7 hari itu namanya haid. Itu pelajaran tentang haid. Masya Allah. Antum ini pertanyaannya satu tapi banyak pelajaran. Nanti saya itu enggak diundang lagi gimana? Masya Allah. Itu namanya haid. Setelah lewat 15 hari itu namanya istihadah. Istihadah itu kadang-kadang enggak bisa memberhentikan darah tersebut. Benar kan? Itu penyakit bagi perempuan. Kalau penyakit bagi laki-laki yaitu adalah sering-sering kuntut atau sering-sering pipis. Sholat baru ruku pipis. Apapunlah pipis. Apapunlah pipis. Itu namanya thulutsal baul. Mudah-mudahan kita itu sehat dari penyakit tersebut ini. Cara sholat untuk orang yang ada ujian istihadah atau thulutsal baul yaitu adalah ketika berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu sholat, berkumandang azan, langsung ambil air wudu, langsung sholat. Jangan tunda. Faham? Kalau tetes di saat sholat maka ma'fu'an, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita ngambil air wudu sebelum masuk waktu sholat, sebelum berkumandang azan, lalu masuk waktu sholat, langsung kita sholat, teteslah, maka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu tentang fikih. Kapan kita sholat bang? Masuk waktu sholat, berkumandang azan, ngambil air wudu. Nah, masuk waktu sholat, berkumandang azan, langsung ngambil air wudu, langsung sholat. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Paling bagus beliau yang tahu kapan itu menetes. Maka paling bagus kalau mau sholatlah sendiri. Kalau tetes di saat sholat, ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya bagus. Mudah-mudahan kita itu sehat selalu, panjang umur, banyak amal. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang terakhir ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dosen-dosen ini. Nampaknya beliau itu dosen, profesor. Lalu itu beliau memancing. Mengapa Nabi Musa itu mengatakan Rabbi syrah li sadri, sedangkan Nabi itu mengatakan sedangkan Nabi itu dapat alam nasyrah laka sadrak. Saya akan balikin dengan pertanyaan lagi. Beliau tanya, saya balikin dengan pertanyaan. Mengapa Nabi mengatakan innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Sedangkan Nabi Musa mengatakan apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Benar kan? Mengapa beda istilah sedangkan dua-dua ini Nabi? Karena kawannya Nabi Muhammad yaitu adalah Abu Bakrin Siddiq, orang yang jujur dengan amanah. Maka dia mengatakan apa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Sedangkan Nabi Musa mengatakan apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah sesungguhnya bersama saya doang, bukan bersama engkau. Mengapa istilahnya beda? Karena kawan-kawan Nabi Musa
suka mengakutkan Nabi Musa. Apa yang dikatakan oleh Musa? Apa yang dikatakan oleh kawan-kawan Musa? Inna lamudrakun, kami dikejar dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Inna lamudrakun. Lalu apa kata Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Maka itu dua-duanya Nabi. Tapi kenapa ucapannya beda? Karena ini kawannya orang jujur dengan amanah. Karena lalu kemudian yang di sini suka menakutkan. Lalu kemudian itulah jawaban untuk pertanyaan tersebut. Dikiaskan sama Bapak. Lalu doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, itu bukan khusus untuk menghadapi Fir'aun. Itu doa untuk segala ujian. Apapunlah ujiannya engkau baca. Ada ujian semester terakhir, ada ujian S2, S3, ujian kehidupan, ujian apapunlah, maka baca doa itu. Kalau kita baca di dalam tafsir, tidak ada sesuatu yang mengatakan ini doa khusus menghadapi Fir'aun. Kalau menghadapi Fir'aun berarti kita ini musuh-musuh kita itu Fir'aun. Maka doa itu untuk segala ujian. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Mengapa gitu? Karena musuhnya Nabi Musa yaitu adalah Fir'aun. Dan karena Fir'aun yaitu adalah mengaku bahwa dia yaitu adalah ilah, bahwa dia yaitu adalah Allah, semacam Allah, ilahu wahidah. Lalu mengapa Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mendapat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, karena dia selalu dari sejak lahir sampai sebelum meninggal beliau itu selalu mendapat ujian-ujian dari sejak lahir, dari sejak lahir yatim. Lalu tiba-tiba meninggallah pamannya dengan istrinya. Sebelum meninggal paman sama istrinya, dia bersender kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Dia mengadu kepada kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, dia mengadu kepada dua-dua ini. Setelah mereka meninggal, dia pergi ke Taif, mau mengajak penduduk Taif, ayolah dakwah. Ternyata diusir. Lalu siapa yang menerima dakwahnya Nabi? Yaitu adalah jin, hantu. Maka ada surat namanya surat al-jin. Qul uhiya ilayya nafarun minal jin annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Wow, amazing, oh my god. Itu ilmu tentang tafsir. Kalau jawaban saya itu kurang, berarti saya itu bukan ahlinya. Maka bertanyalah kepada Gus Baha. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke Pak, oke Ibu, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya menutupi acara ini, ada beberapa sesuatu yang harus disampaikan oleh Ustadz Nurul. Setelah itu minta tolong didengarin hanya 2 menit 3 menit. Setelah itu lalu kita berdoa. Setelah berdoa ada kabar gembira dari Ketua Takmir Masjid. Beliau bisik-bisik di telinga saya, katanya insya Allah setelah selesai acara ini kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing.